Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 2104111470 dari jurusan Budidaya Perairan Angkatan 21 dengan asisten dosen Kak Kiki Helvira. Dengan jadwal praktikum pada hari Rabu, sesi 3, kelompok 2. Pada video praktikum yang saya buat ini, saya akan menjelaskan dan membahas materi pada modul kedua, yakni plankton dan perifiton. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu plankton dan perifiton. Plankton dan perifiton merupakan bagian dari parameter biologi pada pengukuran kualitas air di perairan. Plankton adalah organisme marinik yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Secara garis besar, plankton terbagi menjadi dua, yakni fitoplankton atau plankton nabati dan zooplankton atau plankton hewani. Fitoplankton merupakan plankton dari jenis tumbuhan sebagai produsen primer pada rantai makanan di perairan dan memiliki pigmen klorofil sehingga mampu melakukan reaksi fotosintesis. Sedangkan zooplankton merupakan plankton dari jenis hewani yang ukurannya lebih besar dari fitoplankton, menghindari cahaya sehingga lebih dominan pada malam hari dan sebagai produsen sekunder pada rantai makanan. Menurut Dahuri pada tahun 1997, teknik pengambilan sampel air dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni penyaringan atau filtration method dengan menggunakan plankton net, pengendapan air atau sedimentation method, dan yang ketiga ada centrifuge. Sebelum saya memulai prosedur pengambilan sampel plankton dan perifiton, saya akan menunjukkan apa-apa saja alat yang digunakan untuk pengambilan sampel plankton dan perifiton. Yang pertama, pengambilan sampel plankton dilakukan di lapangan. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pengambilan sampel plankton di lapangan, yang pertama ada plankton net, seperti ini bentuknya. Yang kedua ada ember. Yang ketiga ada botol sampel. Yang keempat ada cairan Lugol. Yang kelima ada semprotan berisi cairan Aquades. Pengambilan sampel plankton. Sebelum melakukan penyaringan pada plankton net, alat ini akan dikalibrasi menggunakan cairan Aquades. Selanjutnya mengambil sampel air. Menggunakan ember sebanyak 25 liter. Sampel air disaring menggunakan plankton net sebanyak 25 liter dengan 44 kali pengurangan. Air sampel yang sudah disaring tadi dipindahkan ke dalam botol sampel. Lalu air sampel diawetkan menggunakan cairan Lugol sebanyak 3-4 tetes. Selanjutnya, prosedur akan dilakukan di dalam laboratorium untuk menentukan plankton. Prosedur selanjutnya yakni pengamatan sampel plankton yang dilakukan di dalam laboratorium. Sebelum itu, saya akan menunjukkan apa-apa saja alat yang digunakan. Yang pertama, ada pipet tetes. Yang kedua, ada semprotan yang berisi cairan Aquades. Yang ketiga, ada objek glass dan cover glass. Yang keempat, ada sampel plankton yang telah diambil di lapangan. Yang kelima, ada mikroskop binokuler. Yang keenam, ada tisu. Langkah selanjutnya yakni menghomogenkan sampel plankton dengan cara mengocok sampel hingga merata. Setelah sampel dihomogenkan, kita akan mengkalibrasi objek glass dan cover glass menggunakan cairan Aquades dengan cara menyemprotnya. Selanjutnya, objek glass dan cover glass yang telah dikalibrasi menggunakan cairan Aquades kita lap menggunakan tisu. Setelah itu, kita mengambil sampel plankton menggunakan pipet tetes dan diteteskan pada objek glass sebanyak 1 tetes.
Selanjutnya, objek gelas ditutup dengan cover gelas dengan kemiringan 40 derajat dan diamati di bawah mikroskop binokuler. Sampel plankton yang telah diletakkan di bawah mikroskop binokuler diamati dengan cara membesarkan lensa pada mikroskop binokuler tersebut hingga objek terlihat jelas. Setelah hasil sampel plankton yang diamati tadi terlihat jelas, kita akan mengidentifikasi jenis plankton tersebut dengan cara mencocokkan pada buku identifikasi. Pengamatan sampel plankton dan jenis plankton yang didapat pada saat pengamatan di laboratorium, yakni jenis Episcura lacustris. Langkah selanjutnya yakni mendokumentasikan dan menghitung jumlah jenis organisme yang diperoleh dengan menggunakan rumus. Perifiton adalah organisme yang menempel pada substrat dan tidak melakukan penetrasi ke dalam substrat tersebut. Biasanya, perifiton menempel pada substrat seperti batu, kayu, permukaan tumbuhan, serta di permukaan makroalga yang hidup di perairan. Perifiton dapat juga berupa hewan atau tumbuhan. Keduanya memiliki peran sebagai produsen untuk organisme di perairan dan sebagai dekomposer. Adapun alat yang digunakan untuk pengambilan sampel perifiton di lapangan yakni ada botol sampel, ada meteran, botol semprot yang berisi cairan Aquades, ada sikat gigi. Adapun prosedur pengambilan sampel perifiton yang pertama yakni kita mengambil sampel perifiton dari substrat seperti kayu atau batu. Lalu kita ukur keluasannya menggunakan meteran. Selanjutnya sampel perifiton yang telah diukur tadi dikerik menggunakan sikat gigi dan diberi cairan Aquades. Sampel yang telah dikerik tadi dicampurkan dengan cairan Rugol sebanyak 3-4 tetes. Sampel perifiton yang telah dikerik dan diberi cairan Rugol tadi dianalisis di laboratorium. Prosedur selanjutnya yakni menganalisis jenis perifiton yang didapatkan di lapangan sebelumnya dengan cara membawa ke laboratorium. Namun, pengambilan sampel perifiton yang dilakukan di laboratorium ini sama halnya dengan pengambilan sampel plankton yang telah dilakukan di sebelumnya, dengan cara mengamati, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan serta menghitung jenis organisme yang diperoleh dengan menggunakan rumus. Adapun rumusnya yakni sekian video prosedur pengambilan sampel plankton dan perifiton yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.